Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 28 Mei 2020 berjudul Berdoa di Malam Hari. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Yang Maha Tinggi di sorga sewaktu terlibat dalam pelayanannya di dunia, banyak berdoa kepada Bapanya. Dia sering bertelut sepanjang malam dalam doa. Jiwanya sering berduka ketika dia merasakan kekuatan kegelapan dunia ini, dan dia meninggalkan kota yang sibuk serta kerumunan orang yang ribut mencari tempat tersembunyi untuk mengadakan syafaatnya. Bukit Zaitun adalah tempat kesukaan anak Allah untuk perbaktiannya. Seringkali setelah orang banyak itu meninggalkan dia untuk sendirian di malam hari, dia tidak beristirahat. Meskipun lelah dengan pekerjaan hari itu. Dalam Injil Yohanes kita membaca lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Sementara kota itu direndam dalam keheningan dan para murid telah kembali ke rumah mereka untuk mendapatkan penyegaran dalam tidur. Yesus tidak tidur. Permohonan ilahinya naik ke Bapanya dari Bukit Zaitun, sehingga murid-muridnya dapat terhindar dari pengaruh jahat yang akan mereka hadapi setiap hari di bumi, dan bahwa jiwanya sendiri dapat diperkuat dan bersiap untuk tugas dan cobaan pada esok yang akan datang. Sepanjang malam ketika para pengikutnya sedang tidur, guru ilahi mereka berdoa. Embun malam yang dingin jatuh di atas kepalanya yang tertunduk dalam doa. Teladannya ditinggalkan bagi para pengikutnya. Yang Maha Tinggi di sorga ketika terlibat dalam misinya sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia tidak selalu pergi ke Bukit Zaitun karena para muridnya telah mengetahui tempat pengasingan favoritnya dan sering mengikuti dia. Dia memilih keheningan malam ketika tidak akan ada instruksi. Yesus dapat menyembuhkan yang sakit dan membangkitkan orang mati. Dia sendiri adalah sumber berkat dan kekuatan. Dia bahkan memerintahkan angin ribut dan menurutinya. Dia tidak tercemar dengan korupsi, orang asing bagi dosa, namun dia berdosa. Dan itu sering dengan tangisan yang kuat dan air mata. Dia berdoa bagi murid-muridnya dan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, mengidentifikasi dirinya dengan kebutuhan kita, kelemahan kita, dan kegagalan kita yang sangat umum dengan umat manusia. Dia adalah seorang pemohon yang kuat, tidak memiliki sifat-sifat kejatuhan dan nafsu manusia kita, tetapi diliputi dengan kelemahan yang sama, dicobai dalam semua hal, bahkan seperti kita. Yesus menanggung penderitaan yang membutuhkan bantuan dan dukungan dari Bapanya. Dicatat dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 508 dan 509. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan yang kami sembah sering mengasingkan diri ke tempat-tempat yang sepi untuk berdoa semalaman. Ajarlah kami Bapa untuk mengikuti teladan-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam pelayanan mereka di tengah-tengah kesukaran wabah corona ini. Kiranya Engkau curahkan hikmat sorga kepada mereka, agar mereka tetap memiliki semangat dan perhatian untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba juga menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Mereka juga sedang diliburkan Tuhan oleh karena wabah corona yang menyebar di mana-mana. Lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Dan biarlah ada waktu Tuhan untuk kami kembali melakukan tugas pelayanan sebagaimana mestinya. Hamba juga menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan dimanapun mereka berada saat ini. Dan di setiap rumah sakit kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kekebalan tubuh, kesabaran kepada mereka di dalam melayani untuk memutuskan mata rantai berkembangnya virus corona. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi dan lawat mereka, cukupkan kebutuhan mereka juga Tuhan, dan hindarkan mereka juga dari wabah corona. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia di pagi hari ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi, Bapak Presiden bersama dengan wakilan seluruh menteri-menteri dan juga gubernur, wakil, dan bupati-bupati dan juga wali kota, camat, lurah, bahkan RT RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk dapat menemukan cara yang terbaik untuk memutuskan mata rantai virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana telah ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang